Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Ya, ya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Selamat pagi. Nah, silakan di mute dulu untuk sound-nya kalian. Nanti akan ada waktunya kalian berbicara, silakan di unmute. Oke. Ini mahasiswa semester 1 ya, jadi mungkin belum kenal saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Brima Octavia Stuti. Kebetulan saya mengajar kalian di mata kuliah fisika ini di kelas B, itu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih satu kota atau satu tempat, satu desa gitu ya. Nah, nanti tolong untuk teman-temannya yang belum join hari ini, silakan diberitahu ya untuk linknya kayak gitu. Nah, untuk perkuliahan fisika sendiri nantinya kita akan bertemu selama 14 pertemuan untuk semester ini untuk fisika. Kemudian dikurangi untuk UTS dan UAS, jadi ada 12 kali pertemuan untuk pemberian materi. Saya harapkan semua mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan, saya harap teman-teman sudah mempersiapkan diri ya, jadi sudah mandi dan seterusnya, sudah membersihkan diri, jadi biar fresh untuk belajarnya, lebih enak belajarnya kayak gitu. Oke, saya share materi untuk pendahuluannya kali ini. Jadi nanti kita akan belajar beberapa materi nantinya terkait fisika sendiri. Jadi fisikanya ini agak berbeda ya, tidak seperti saat kalian SMA nantinya. Namun ini adalah aplikasi di fisika bangunan kayak gitu, fisika teknik sipil sendiri kayak gitu. Jadi untuk aturan perkuliahan, kita awali dengan aturan perkuliahan ya sebelum kita masuk ke satuan acara perkuliahan SAP. Yang pertama, perkuliahan akan dimulai 10 menit sebelum waktu yang ditentukan untuk Zoom. Jadi nantinya agar teman-teman bisa masuk ke roomnya Zoom dulu. Kayak yang tadi kan agak telat ya, saya juga mohon maaf karena masih ada kerjaan tadinya. Jadi kita nanti akan mulai, kalau kita mulai jam 10, kita sepakati aja, nanti jam 10 kurang 10 gitu, kalian sudah standby di depan laptop, nanti jam 10 tepat itu sudah langsung dimulai, kayak gitu ya. Terus kemudian saat kita berinteraksi Zoom seperti ini, silahkan nyalakan semua kamera video kalian. Jangan ditutup, jangan dimatikan, dan hanya memasang foto kalian. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus ada interaksi. Seperti ini namanya Maria Christina, ini memakai profil di picture. Jangan seperti itu, jadi dinyalakan videonya. Julianus Setiawan ini juga belum nyalakan. Silahkan dinyalakan videonya. Terus kemudian mencontek mendapatkan nilai E. Maksud saya ini untuk teman-teman, beberapa teman-teman di kelas lain ya, kakak tingkat kalian dulunya, jika mengumpulkan tugas, beberapa itu ada yang copy paste dari temannya. Saya tidak mau seperti itu. Saya tipikal dosen yang akan mengecek satu persatu kerjaan kalian. Jadi jika kerjaan kalian itu ada yang sama dengan temanmu, pasti auto keduanya, entah yang mencontek atau yang diberi contekan, keduanya langsung dapat nilai E untuk tugas tersebut. Gitu ya. Terus terlambat mengumpulkan tugas, nilai akan dikurangi 5 poin. Nah, jika nanti kalian mengumpulkan tugas semuanya akan dikumpulkan by classroom. Jadi, jika terlambat mengumpulkan, di classroom tersebut akan terlihat kalian terlambat mengumpulkan atau tidaknya. Ya, jadi jika terlambat, misalkan hari ini dikumpulkan jam 12, kalian sudah terlambat, itu sudah dikurangi 5 poin, pun juga besoknya jadi 10 dan seterusnya, sampai kalian nanti mengumpulkan. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, selama perkuliahan wajib menggunakan pakaian bebas rapi dan wajib sopan.
Ya, terserah kalian mau pakai baju apa, yang penting sopan dan usahakan mandi dulu biar nggak ngantuk. Ya, biar lebih fresh nanti kalau pas pelajaran. Terus wajib mengaktifkan tombol silent di APP Zoom, maksudnya tolong di-mute saat saya memberikan materi. Nanti kalau jika sudah masuk ke materi pertanyaan, silakan nanti teman-teman bisa bertanya, raise hand. Kayak ini ada beberapa teman yang sudah raise hand. Saya tidak paham ini raise hand-nya untuk apa. Nah, kemudian nanti teman-teman raise hand-nya ini bisa digunakan untuk bertanya terkait materinya. Paham atau belum paham terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kayak gitu ya. Terus kemudian balik lagi ke awal, rename, tolong di rename nama di Zoom kalian. Ya, namanya biar jelas. Jadi nanti kalau misalkan absennya yang di Google Classroom, kita absen nanti pakai Google Form ya. Jadi akan saya unggah di Google Classroom, silakan nanti kalian absen lewat Google Form tersebut. Saya akan membatasinya, sekarang kita mulai jam 10, jam 1 siang 13.00 WIB, itu jam terakhir kalian untuk absen. Seperti itu, diingat-ingat ya. Berarti masih ada tenggat sekitar 3 jaman, ada waktu kalian untuk absen. Selebihnya setelah lebih dari jam tersebut, jam yang ditentukan, jam 13.00 WIB, berarti kalian dianggap tidak absen. Perkuliahan kita ada 14 kali perkuliahan. Dikurangi dengan UTS dan UAS, berarti ada 12 kali pertemuan. Kayak gitu ya. Nah, untuk jatah kalian bolos itu hanya 2 kali. Kalau 16 kali masuk, biasanya kan 16 kali masuk, itu ada 3 kali bolos. Kalau sekarang 14 kali pertemuan, berarti bolos kalian cuma 2 kali. Diingat-ingat, kalau kalian absen lebih dari 2 kali, kalian tidak boleh ikut UAS, tidak bisa ikut UAS. Itu ya, walaupun kalian bisa UTS, tapi kalau UAS tidak bisa ikut, fatal akibatnya untuk nilai, karena totalnya nanti akan banyak juga di UAS. Kayak gitu. Diingat-ingat ya, kita absen terakhir jam 13.00. Selebihnya saya tidak akan menerima absen kalian. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Oh, di sini aja dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Kalian klik raise hand, terus kemudian silakan pertanyaannya. Untuk aturan perkuliahan. Silakan. Langsung dinyalakan aja mic-nya, langsung bertanya. Untuk mengaktifkan tombol silent-nya itu Ibu. Untuk di apanya itu, di absennya itu di kosong lah. Oke, silent di APP Zoom. Kalau untuk Google Classroom itu pakai absen namanya Gform. Gform nanti silakan kalian isi secara manual, tidak ada tombol yang perlu dipencet. Kalian nanti mengetik. Oke, jelas ya? Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oh iya Bu, untuk absensi di Google Form nanti ya, apakah ada syarat untuk screenshotan Zoom-nya ini Bu atau tidak? Kalau untuk mata kuliah saya selalu akan ada screenshot Zoom dibarengi dengan dari Google Form. Jadi nanti screenshot Zoom ini akan saya cek sesuai tidak dengan Gform yang masuk. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Gform dan Zoom itu keduanya ada, saya nyatakan masuk. Saya nyatakan masuk. Tapi kalau misalkan di salah satunya enggak ada, nah saya pakai yang Gform-nya, gitu ya. Karena Gform masukan yang terakhir. Saya pakai yang itu. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau begini, Ibu? Absensi di classroom tadi kan saya punya sudah. Itu kan tidak apa-apa, Bu. Iya, kan keduanya saya pakai gitu. Itu buat jaga-jaga gitu ya, Mas ya.
Jadi kalau misalkan salah satunya nanti tidak terisi, nantinya saya pakai yang terakhir, pakai yang classroom itu. Jadi usahakan yang G-form ini tetap ada. Jadi keduanya nanti akan saya rekap juga. Yang Zoom ada, kemudian G-form-nya juga ada, kayak gitu. Itu lebih baik daripada tidak ada salah satunya, kayak gitu. Terima kasih, Bu. Ya, soalnya ini 70 orang. Saya susah juga untuk mengontrolnya gitu. Ini kelas besar soalnya. Ini aja yang datang hanya 56 partisipan, padahal harusnya 70. Kayak gini nanti pasti ada beberapa yang hanya di G-form saja. Nah, nanti saya sembari saya cek. Iya, nanti sembari saya cek. Kalau kayak gini caranya nanti mungkin kemungkinan besar yang G-form enggak, yang hanya di G-form berarti ya yang Zoom ini aja yang tak masukkan untuk absennya kayak gitu. Yang hadir di Zoom. Iya, Oke. Bu, Ya. kalau untuk yang screenshot tuh, Bu, dia dikirim di mana, Bu? Ya, nanti akan selalu saya berikan rekap setiap setelah UTS kayak gitu. Jadi kita UTS nanti di pertemuan ke-7, insya Allah sekitar pertemuan ke-8 nanti akan ada laporan rekapan tiap pertemuannya. Nanti silakan dicek. Kalian sudah masuk, kalian memang benar masuk apa enggaknya kayak gitu. Nanti bisa dicek di situ. Iya. Berarti nanti screenshotnya satu kali dikirim ya, Bu? Ya, sekali dikirim, sembari dicek, sembari disesuaikan dengan kehadiran di siap NG-nya. Oh, baik, Bu. Oke, baik. Ada yang lagi ditanyakan? Satu lagi, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk absensinya, misalnya kita izin, apakah itu kami masih diizinkan untuk mengikuti UTS atau tidak? Iya, silakan. Kalau kalian izin itu termasuk yang bolos 2 kali itu. Ya, izin sama halnya dengan yang nggak masuk, saya beri jatah 2 kali itu. Nanti G-form-nya akan ada pilihan masuk, izin, sakit. Silakan tuh dipilih. Oh, berarti izinnya termasuk bolos, Bu? Ya, ya. Kalau di kuliah seperti itu, Mas. Kalau sakit, Bu? Iya, sama. Kecuali yang sakit, kalau memang benar-benar sakit sampai 14 hari dinyatakan COVID seperti itu akan ada perbedaannya. Saya rasa 14 hari itu berarti sekitar 2 kali nggak masuk ya, itu masih bisa kok, nggak apa-apa. Itu aja diambil dulu. Jadi dimanfaatkan untuk jatahnya. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan sudah? Untuk absensinya hari ini tuh. Iya, nanti untuk absensi lewat Google Classroom. Kan saya sudah bilang, nanti silakan diisi di Google Classroom. Jadi biasakan kalau mau perkuliahan itu yang ditanyakan jangan absensinya, tapi didengarkan dulu dosennya, nanti baru absen. Terakhir pasti akan diberitahu. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, ini kita masuk ke satuan acara perkuliahan. Oh, ya. Silakan di silent, di mute dulu, beri saya kesempatan untuk memberikan arahan di subnya. Jadi kita nanti akan belajar terkait ini selama 1 semester, kelihatan ya. Satuan acara perkuliahan untuk mata kuliah fisika. Nanti saya akan memberikan materi terkait ventilasi alami, ventilasi buatan, pencahayaan alami, kemudian ada ujian tengah semester, dilanjutkan pencahayaan buatan, akustik alami, akustik buatan, dan terakhir ujian akhir semester. Ini agak sedikit berbeda dengan yang kalian terima saat saat SMA atau SMK ya. Jadi ini lebih aplikatif ke bangunan sendiri. Nah, nanti akan ada tugas besar. Tugas besar ini dikumpulkan minggu terakhir pertemuan. Jadi di minggu ke-13 sebelum nanti kita UAS gitu. Jadi nanti silakan kalian buat laporan terkait aplikasi fisika ini, fisika bangunan ini dalam bangunan 1 lantai. Nantinya untuk formatnya saya menyusul ya, tapi secara garis besar nanti kalian harus membuat denahnya,
Kalau misalkan belum bisa AutoCAD, silakan kalian buat gambar tangan saja, gambar manual. Denah gambar satu lantai yang nantinya akan ada penempatan ventilasi, detail ventilasi alaminya, ventilasi buatannya di mana, pencahayaannya bagaimana, kemudian untuk akustiknya juga. Nah, untuk yang lebih baik, silahkan kalian bisa pakai bantuan AutoCAD atau SketchUp yang sudah bisa, itu lebih bagus nantinya untuk laporan sendiri. Kayak gitu. Terus kemudian untuk data rujukan, saya pakai buku Fisika Bangunan karangan Satwiko Prasasto. Nanti akan saya unggah juga di Google Classroom. Silakan teman-teman kalau mau download buku tersebut. Jadi tidak perlu beli, saya sudah punya software-nya. Kayak gitu ya. Jadi saya memudahkan kalian juga. Oke, ini terkait materi yang nantinya kalian terima. Mungkin untuk kelas yang ini agak sedikit berbeda dengan kelas yang satunya, sebab kelas Fisika X, kalau nggak salah, Fisika kelas X, itu karena tim teaching, jadi dosen yang ngajar itu ada saya juga sih sebenarnya, dan juga ada dosen dari fakultas lain. Nah, untuk yang materi sebelum UTS itu diajar dari fakultas lain, dan materinya masih all about fisika saat SMA kayak gitu. Jadi belum aplikasi seperti ini. Tuh, jadi nanti silahkan teman-teman kalau misalkan ada kesusahan langsung tanya ke saya saja, enggak apa-apa. Jadi nggak usah tanya ke teman sebelah gitu ya, materinya soalnya berbeda. Oke, ini untuk satuan acara perkuliahan. Nah, kita masuk ke penilaian. Ini proporsi penilaian yang saya berikan. Nah, silakan jika teman-teman ada yang kurang berkenan terkait porsi penilaiannya, enggak apa-apa, kita sepakati di awal karena ini nanti yang saya gunakan untuk perhitungan nilai akhir kalian. Kayak gitu. Silakan. Untuk absen ini saya beri porsi 10%, tugas 30%, UTS UAS 30%, dan bonus hariannya ini saya beri kondisional. Gitu. Silakan. Sudah bisa disepakati ini sesuai ini saja? Iya, Bu. Oke, baik. Jika sudah disepakati, kita pakai ini ya tolak ukurnya. Oke, dah itu aja untuk pendahuluan kita. Nah, untuk teman-teman ini ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau peraturan yang sudah saya berikan tadi di awal? Silakan. Silakan teman-teman. Kok diam aja? Ayo, silakan, enggak apa-apa kalau mau tanya. Oh iya Bu, untuk ketua kelas tadi katanya sudah ditentukan, apa betul apa Bu? Ketua kelas, oh kalau ketua kelas kalau kita kan online, jadi saya rasa kalau saya ya saya nggak perlu ketua kelas. Gitu. Oke? Iya Ibu. Silakan. Iya, Ibu. Ada lagi? Iya, Bu. Oke, sebentar. Ini kok agak susah ya. Sebentar. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oh iya, untuk yang di forum, iya. Oh, ada yang tanya? Silakan, enggak apa-apa. Baik Bu, untuk materinya Bu, untuk konsultasi ke Ibunya lewat chat pribadi atau grup Ibu? Silakan lewat chat pribadi kalau misalkan konsultasi tentang laporan nantinya ya. Oh iya, untuk format laporan nanti saya berikan waktu minggu kedua
ya minggu depan gitu ya. Oh, ini beberapa ada yang masih belum mengedit namanya. Edit nama ya, tolong di rename Zoom-nya. Terus kemudian yang masih menyalakan suara, jika tidak bertanya silahkan di mute. Videonya jangan lupa dinyalakan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Sudah, itu aja. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi saya hanya menjelaskan terkait materi-materi yang akan saya berikan tersebut di 1 semester awal ini ya. Tuh, dan peraturan-peraturannya kita nanti jadi agak sedikit berbeda. Loh. Ya, sinyalnya agak error ya. Mohon maaf. Ya, Bu. Jadi nantinya kita akan belajar terkait materi aplikasi fisika yang langsung aplikasi di bangunan sendiri kayak gitu. Oke, saya hilang. Putus. Oke, baik. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Sudah? Itu saja? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, putus ya. Sebentar. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan, enggak apa-apa. Ini masalah perkuliahannya, ini jamnya bentrokan. Ini masalahnya bagaimana? Nah, Maunya gini. klarifikasi. Oke, baik. Terima kasih itu atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan untuk yang bentrokan, itu sebenarnya balik lagi ke kalian yang itu ya, kalian yang merencanakan KRS. Nah, nanti silahkan tanyakan ke bagian akademik jika kalian mau memperbaiki, bukan memperbaiki ya, iya sih memperbaiki KRS-mu gitu. Jadi silahkan nanti tanyakan ke pihak akademik. Kalau untuk saya enggak tahu itu nanti harus tanyanya ke siapa. Jadi saya mohon maaf kalau untuk perkara yang bentrok itu kalian harus mengurus sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih di luar Kota Malang, silakan nanti bisa menghubungi, ya silakan nanti bisa menghubungi Bapak KPS dulu untuk bisa membantu kalian. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada yang tanyakan lagi yang lain? Sudah? Tidak ada? Oke, baik. Jadi itu saja dari saya. Nanti silakan teman-teman baca lagi sambil sembari baca materi ya, baca buku yang saya unggah, e-booknya. Silakan nanti dibaca materinya sebelum minggu depan kita ketemu dengan membahas ventilasi alami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Jangan lupa absen ya. Ya, jangan lupa absen di Ya, Zoom. Bu. Ya, Bu. Ibu. Oke, baik. Dadah.